Nah, ini dia kleponnya. Kita coba ya. Hmm, lumer di mulut. Hmm, enak. Lezat. Mantap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya, Richard Afandi, Bapak Muda, trainer Grafologi Power School nomor 1 di Indonesia. Dan saya juga adalah seorang profesional hipnoterapis. Ya, hari ini saya bersama rekan saya, yaitu Klepon. Oke, jadi beberapa waktu ini Klepon ini jadi viral gitu ya. Jadi banyak banget yang membahas tentang Klepon gitu. Ini contoh iklannya. Rekan-rekan bisa lihat ya. Oke, sini. Oke, jadi gara-gara kata-kata yang berhubungan dengan agama gitu ya, Klepon tidak islami gitu ya, dan lebih baik cari makanan yang islami gitu ya. Saya tidak akan membahas kronologis ceritanya karena saya yakin di YouTube atau teman-teman banyak berita tentang itu. Tapi yang saya bahas adalah kok bisa sebuah konten bisa menjadi viral. Dan kok bisa konten ini, kalau viral berarti kan dia menikmati, dia trends di sana, otomatis dia mau membagikan. Kok bisa konten ini jadi viral gitu ya? Berarti ada sesuatu nih yang bisa menghipnotis orang-orang yang ada di Indonesia ini sampai terpusat perhatiannya pada Klepon. Bagaimana konsep hipnosis membahas tentang suatu konten yang bisa jadi viral seperti ini? Yang pertama kita lihat dari sini. Kita punya namanya otak reptil gitu ya, yang peka terhadap gambar yang kontras, gambar yang menarik gitu ya, warna-warna yang cerah dan warna-warna yang membuat kita terpusat perhatian, itu akan menarik diri kita untuk pay attention di sana. Nah, ini contoh lain dari penggunaan warna yang mencolok ya, yang membuat otak reptil kita mendidih gitu ya, langsung berespon karena ada diskon. Plus warnanya juga kontras seperti itu. Karena sebenarnya dari segi tampilannya aja udah menarik gitu. Warna hijau, bentuknya yang luar biasa kelihatan ya, enak banget gitu ya. Nah, itu hal pertama yang membuat ini menjadi viral. Jadi otak reptil kita jadi tertuju pada perhatian pada hal tersebut. Nah, selanjutnya ada 5 hal yang membuat kita terhipnotis. Yang pertama adalah belief. Apapun yang berhubungan dengan belief kita dan itu menarik buat kita gitu ya, atau mengganggu kestabilan belief kita, itu akan direspon oleh pikiran bawah sadar kita gitu ya. Jadi contohnya di sini, beliefnya adalah si Klepon ini tidak islami gitu ya. Orang-orang yang belief tentang agama gitu, mempercayai agama, menganggap makanan itu nggak ada hubungannya dengan Islam atau tidak Islam gitu, maka dia akan mulai tuh tergugah untuk berkomentar, tergugah untuk menanggapi, tergugah untuk bahkan memviralkan gitu. Kenapa? Karena hal seperti ini mungkin menurut dia tidak bisa dibiarkan gitu ya, sehingga orang lain harus tahu. Cara membuat viral adalah seperti itu, yang membuat kontra di dalam pikiran seseorang sehingga seseorang tergugah untuk berkomentar seperti itu. Jadi yang pertama yang menghipnotis adalah belief. Jadi semoga Klepon ini segera bersyahadat ya, jadi mu'alaf gitu ya. Bercanda ya, mudah-mudahan Klepon ini tidak dihubung-hubungkan dengan agama lagi. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang menghubungkan makanan tertentu, terutama yang memang tidak ada di dalam konteks agama kita, kecuali kayak yang memang makanan-makanan yang daging-daging yang diharamkan, atau makanan tertentu yang di agama tertentu itu dilarang, seperti itu gitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah impression. Impression itu berhubungan dengan kesan. Kesan apa yang ditimbulkan seseorang gitu ya. Kesan baik atau kesan buruk gitu, itu akan mudah sekali direspon. Misalkan seseorang yang pernah punya kesan terhadap si Klepon ini gitu ya, dia akan berusaha untuk, jika dia pernah merasakan kesan yang positif, misalkan dia merasakan Klepon ini yang makanan yang enak, makanan yang khas Indonesia, makanan yang Nusantara banget gitu ya, dan kesan di pikiran dia ini makanan saya waktu kecil, punya memori-memori tertentu yang membuat dia merasa nyaman, merasa enak.
tiba-tiba ada yang mengganggu itu dengan perkataan-perkataan yang kurang nyaman di pikiran dia gitu. Padahal kesan si telepon ini baik di pikirannya, maka dia akan merespon itu juga, sehingga konten itu mudah menjadi viral gitu ya. Semakin banyak orang yang punya kesan terhadap telepon dan kesan itu terganggu oleh pendapat orang lain, maka dia akan berespon. Sama seperti kita kalau ngefans sama orang. Kalau kita udah ngefans, kesan kita positif ke dari orang tersebut gitu ya. Orang yang berpikir negatif tentang orang tersebut baru juga ngomong, "Ah, itu mah jelek, itu mah nggak bagus." Kita akan langsung pengen ngebela gitu, karena kita nggak merasa seperti itu. Karena kesan di pikiran kita itu enak, itu bagus, itu hebat gitu. Orang itu nyanyinya bagus gitu. Kalau misalkan ada yang bilang, "Enggak kok, dia kemarin nyanyinya jelek," kita akan berusaha membela. Enggak, biasanya dia bagus. Kalau misalkan dia tidak seperti itu, berarti itu lagi dia sedang kondisinya tidak fit gitu ya. Kita tergugah untuk merespon itu gitu. Jadi semakin kesannya itu ada di pikiran kita, semakin kita ingin berespon, baik positif maupun negatif. Kalau yang negatif gimana? Misalkan kesan seseorang yang negatif tadi, misalkan Presiden Amerika misalkan di pikiran kita gitu ya, Donald Trump, oh dia orang yang keras kepala, orang yang kurang perhatian pada agama tertentu misalkan gitu ya. Nah itu menjadi kesan di pikiran kita. Apapun orang berbicara tentang kebaikan si Donald Trump, kita nggak mau terima. Bahkan kita siap berargumen untuk mengatakan bahwa Donald Trump itu nggak bagus gitu. Misalkan seperti itu. Jadi hal yang kedua yang membuat ini viral, yang menghipnotis diri kita adalah kesan. Maka dari itu ketika Anda ingin menjual barang apapun gitu, kalau misalkan Anda seorang sales atau Anda sebagai orang tua gitu, supaya Anda mudah didengar anak mau menuruti Anda harus memberikan kesan yang positif pada anak gitu ya. Seperti itu. Jadi yang kedua yang menghipnotis adalah kesan. Oke, jadi impression gitu ya, kesan. Yang ketiga yaitu adalah repetition. Sesuatu yang diulang-ulang itu akan masuk ke bawah sadar dan kita mudah untuk ingat gitu ya. Bahkan kalau itu mengajak kita melakukan sesuatu, itu akan kita lakukan. Misalkan apa? Iklan gitu ya. Kalau misalkan saya ngomong apapun makanannya, minumnya, oke, langsung ingat ya gitu ya. Dan itu membuat kita ketika kita makan sesuatu gitu, kita langsung ingat nih di tempat makan mie ayam atau bakso gitu ya, langsung ingat makanan tertentu gitu ya. Jadi semakin diulang-ulang, semakin mudah untuk direspon oleh kita gitu ya. Sama dengan telepon ini, semakin banyak yang membahas ini gitu ya, semakin kita ingin merespon, bahkan kita ingin mencari si telepon itu gitu. Bahkan yang tadinya nggak tahu telepon, jadi pingin makan telepon gitu ya. Yang tadinya udah lupa sama telepon, jadi pengen nyari telepon lagi. Kayak saya nih, saya tiba-tiba tadi ada yang lewat gitu, jualan telepon, saya langsung panggil, saya langsung mau makan telepon ini gitu ya. Nah jadi repetition itu berpengaruh. Maka dari itu jangan bosan-bosan ketika Anda mengingatkan anak Anda, melatih anak Anda, atau Anda ingin mengarahkan kepada kebaikan. Jangan bosan-bosan gitu. Karena semakin Anda sering melakukan hal tersebut, semakin mudah diingat dan semakin masuk ke bawah sadar Anda. Pernah ketemu sama sales gitu ya, yang berkali-kali datang pada Anda dan akhirnya Anda beli. Kenapa? Karena kasihan, tapi sebenarnya dalam pikiran Anda tadinya nggak mau beli gitu ya. Tapi karena repetition, akhirnya masuk ke bawah sadar. Jadi kepikiran gitu ya, kepikiran sama barangnya, kepikiran sama orangnya gitu. Dan akhirnya karena kesannya tadi baik dan repetition diulang-ulang gitu ya, akhirnya dibeli gitu. Jadi yang berbahaya yang ketiga, yang bisa membuat orang hal itu viral gitu ya, itu adalah repetition. Selanjutnya adalah entertain gitu ya. Entertain ini adalah menghibur. Dikala kita lagi pandemi kayak gini gitu ya, itu kan bahasannya tuh selalu beritanya yang berat-berat gitu ya. COVID-19 udah ratusan ribu orang yang kena gitu ya. Ada yang ditolak ketika mau dimakamkan gitu. Itu udah berita-berita berat di pikiran kita gitu ya. Tiba-tiba ada berita yang simple, enak, dan pernah kita alami gitu, makannya gitu ya. Sensasi makan klepon itu yang katanya cerot di dalam gitu ya. Atau itu bahasa entertain loh ya. Itu bahasa entertain gitu. Terus yang katanya nikmat, kenyal gitu. Terus
mengingatkan kita ke masa lalu, gitu. Itu hal-hal yang entertain, gitu. Sesuatu yang menghibur mudah direspon oleh diri kita, gitu. Jadi kalau Anda ingin menjadi orang tua yang membuat anak itu mudah terbawa emosinya oleh Anda, mudah diarahkan oleh Anda, salah satunya Anda jadilah orang tua yang entertain bagi anak, gitu. Karena semakin anak itu merasa Anda bukan hanya menghibur ya, tapi menarik gitu ya, itu membuat dia terkesan pada Anda, impressionnya tadi dapat gitu ya, dan jika itu diulang-ulang dia akan menjadi fans berat Anda gitu ya. Oke, itu yang entertain. Sama dengan telepon ini gitu ya. Telepon ini karena diulang-ulang tadi gitu ya, dan berita sekarang lagi berat-berat gitu ya, tiba-tiba ada berita yang ringan, apalagi enak gitu ya bahasan ini gitu ya, dan memang makanan ini enak banget gitu ya, mengingatkan kita di masa lalu, mengingatkan kita pada makanan tradisional gitu, yang tadinya kita masih berpikir makanan apa ya yang kira-kira menarik di era new normal ini gitu ya, tiba-tiba kita disuguhkan dengan telepon gitu ya. Oke, menarik banget ya. Jadi itu yang keempat gitu. Yang terakhir adalah programming. Programming itu adalah program di pikiran kita, sugesti yang masuk ke dalam pikiran kita. Semakin banyak sugesti yang masuk ke dalam pikiran kita, semakin mudah kita untuk melakukan sugesti tersebut gitu ya. Jadi misalkan jadi dua hal yang terjadi. Jangan beli telepon, hindari telepon, atau larangan itu membuat kita penasaran gitu ya. Sugesti-sugesti, program-program ternyata tidak selugas kata gitu yang memang diucapkan artinya bakal respon seperti itu. Kata jangan, tidak boleh, dilarang gitu ya, itu juga bisa membuat seseorang terbawa untuk penasaran gitu ya. Banyak di kata-kata itu jangan beli yang tidak islami, atau dilarang makan yang nggak enak, dilarang makan telepon gitu. Itu membuat orang semakin ingin memakan telepon, semakin dilarang semakin ingin memakan. Apa sih itu pemrograman? Sesuatu sugesti yang masuk ke dalam pikiran kita, yang diinstal ke dalam pikiran kita. Jika waktunya pas, momennya tepat, dan tadi 4 hal tadi masuk, itu akan menjadi sugesti yang akan dijalankan di dalam pikiran kita. Dan kenyataannya ketika kita buka berita viral tentang telepon, di sana banyak sekali arahan-arahan sugesti di sana. Sepertinya enak ya kalau misalkan telepon itu kita nikmati di era new normal ini. Itu jadi seperti ajakan sugesti di dalam pikiran kita, yang membuat kita semakin ingin makan telepon gitu ya. Jadi ternyata dari benda yang sederhana ini, makanan yang sederhana ini, itu bisa menghipnotis seseorang. Ini baru makanan sederhana. Apalagi Anda parent yang sangat luar biasa untuk anak Anda. Anda punya daya hipnotis yang luar biasa. Pahami 5 kondisi yang menghipnotis tadi, terapkan dalam pola parenting Anda gitu ya. Dan itu akan membuat Anda menjadi parent yang dicintai oleh anak Anda. Tanamkan keyakinan-keyakinan yang positif, buat kesan yang positif bagi anak yang membuat Anda semakin dikagumi anak. Ulang-ulang kesan tersebut, hal-hal yang menyenangkan bagi anak, yang membuat dia semakin percaya pada Anda, semakin ingin bersama Anda. Buatlah sesuatu hal yang menarik bersama anak Anda, yang membuat dia tergugah, yang membuat dia bersemangat. Dan terakhir, berikan program-program sugesti ke dalam pikiran dia. Terutama sebelum tidur, itu waktu yang sangat efektif sekali, karena gelombang otaknya masuk ke gelombang alfa theta. Anda berikan sugesti-sugesti yang positif untuk keesokan harinya. Misalkan mulai besok, Adek menjadi anak yang soleh ya, selalu rajin ngaji, selalu ingin sekali bersemangat untuk belajar, seperti itu. Jadi berikan sugesti yang positif sebelum dia tidur. Dan pada saat bangun tidur, peluk dia, lalu berikan lagi sugesti yang positif. Hari ini Adek semakin bersemangat ya belajarnya, Adek semakin jago ya hafalannya. Nah, itu sugesti-sugesti yang positif yang bisa teman-teman berikan. Oke, itu saja dari saya. Dan sebelum pamit, saya bersama Klepon gitu ya, saya ucapkan terima kasih. Dan sebelum saya akhiri, nah, saya makan Klepon dulu. Bye-bye.
Enak.